Rekan-rekan akademia, apa kabar? Usap suhu dengan video baru. Anda pernah pergi ke Gunung Padang yang di zaman ordenya Pak SBY itu rame banget ya. Rame banget, mencuri perhatian. Kenapa? Karena gunung yang konon ya banyak banyak ditemukan batu-batu megalith ini dianggap lebih tua dari piramida yang ada di mana tuh, di Mesir. Nah, ini tentu saja menarik banyak turis untuk hadir ya, untuk datang karena pengen melihat seperti apa. Saya pun akhirnya ke sana, saya membawa puluhan mahasiswa saya untuk melihat. Ini emang keren, cuman karena tidak dilanjutkan ya sekarang ya, sayang banget. Ini andaikan bisa direkonstruksi, ini keren banget. Perlu modal besar, perlu ada willingness dari pemerintah, atau mungkin dari UNESCO, atau dari pihak manapun. Karena sekarang pemerintah sepertinya tidak memiliki tidak memiliki concern untuk melanjutkan pengembangan situs megalitik ini menjadi sebuah destinasi pariwisata ya. Yang pasti sekarang ini saya nggak tahu lagi seperti apa karena saya pergi ke sana beberapa tahun yang lalu. Nah, saya sempat mengumpulkan kuesioner yang melibatkan ada 300 responden ya. Nah, ini data SPSS ini ingin saya olah. Saya langsung fokus ke ini dulu. Tidak semua variabel akan saya sertakan di sini. Saya akan sensation seeking akan pakai. Sensation seeking itu sensasi, pencarian sensasi. Jadi ada orang-orang tertentu yang semakin sensation seekingnya semakin tinggi gitu. Atau gini, ada orang-orang yang memiliki memang sebutnya kepribadian atau apa ya, sensation seeking itu psikografiknya dari seseorang itu semakin tinggi, dia akan mencari petualangan-petualangan, ya akan mencari olahraga yang ekstrim gitu kan. Semakin ekstrim sensation seekingnya semakin tinggi. Atau kalau dia traveling, destinasinya semakin ekstrim, semakin berbeda gitu. Maka biasanya sensation seeking itu hanya menarik kelompok orang tertentu. Jadi nggak masif gitu ya. Jadi lebih ke special interest tourism. Sensation seeking ini ada SS7, saya akan buang. Kenapa? Karena cross loading ya. Nggak boleh satu indikator memiliki dua komponen, dua nilai di sini. Jadi saya buang dan hasilnya seperti ini. Ini saya akan copy. Saya akan ini draft saya yang lama. Saya sedang memperbaiki, menguji sebuah model yang baru ya. Oke, sensation seeking. Lalu beberapa ini akan saya tutup dulu. Lalu variabel kedua adalah attitude, sikap sampai 8. Pattern matrixnya, sikap ternyata memiliki 3 komponen, artinya variabel sikap memiliki 3 dimensi. Ini sempurna, berkelompok. Copy.
lalu saya pakai ini SN itu subject theme ROM, saya abaikan. Ada intention, saya pakai intention to visit. Component matrix, karena dia tidak memiliki dimensi, maka yang kita lihat komponen matrix bukan pattern matrix. Kalau tadi sama-sama pattern matrix yang dilihat. Lalu variabel berikutnya yang saya lihat adalah yang saya pakai ini M ini motivation, saya nggak ambil, tapi saya ambil constraint. Constraint itu apa ya? Kayak halangan itu apa sih yang burden gitu, yang membuat orang tidak ingin pergi. Ini ada 3 komponen, artinya ada 3 dimensi. I'm sorry. But however, ini dia cuman sendirian. Sendirian ini nggak boleh, kita akan buang. Jadi C ini akan kita buang. C4 ini nanti tidak akan kita masukkan. Pada saat ini ya, kita tidak masukkan karena dianggap, kenapa nilainya nggak ada? Karena nilainya di bawah 0,4. Dari mana 0,4 ini? Saya cek lagi. Ini adalah 0,4 nilai validasi yang saya tentukan. Ya, Anda bisa menentukan nilai validasi 0,5, 0,6 dan seterusnya. Dalam hal ini saya pakai 0,4. Alright. Ini setelah C saya buang, bisa jadi C4 ini muncul. Ya, who knows? Kita coba cek ke sini. Berarti ada C1 yang saya buang. Kenapa dia? Karena sendirian. Walaupun nilainya tinggi ya, 0,9. The highest value in the row. Nah, C4 tetap nilainya rendah. Ini menjadi 2. Alright. So, I keep this. Oke ya. Nah, biasanya yang saya sarankan berikutnya adalah kita ini presentasi, karena ini rencananya saya akan menulis artikel paper dari ini. Saya akan ini dulu deh, ini saya biar langsung ya. Ini saya perbesar dulu. Oops, sorry. Autofit, Windows. Ini ada 2 dimensi, ini ada 3 dimensi. Ini dimensinya beda-beda. Ini ada 1 dimensi. Nanti saya akan mencari satu format di mana semua bisa tampil bagus ya. Jadi estetikanya juga bisa digunakan, harus diketengahkan. Nah, ini karena ini nanti akan saya gabung, jadi saya ini yang akan saya lakukan. Nilai ini saya taruh di sini. Alright. Ini cuma 1, jadi saya akan tambahkan kanan. Alright. Maka ini akan saya gabungkan. Oke. Alright. Oke. Nah, ini ada 3. Saya akan jadikan dia 2. Tapi untuk memisahkan setiap dimensi, saya akan ini dulu ya, akan gabungkan ke sini. Right. Ini 1 saya hapus. Ini begini, abaikan aja dulu. Ini saya split dulu. Alright then. Nah, ini yang atas saya hapus. Oke. Ini sudah 2, itu sudah 2. Oke, ini tinggal di autofit ke sini. Oke. Nah, ini kita gabungkan. Oke. Nah, yang saya perlukan adalah, ini masih saya pisahkan. Alright. Nah,
saya akan tulis di sini indicators atau variables and indicators. Di sini sensation seeking, di sini vector loading. Nah, di sini Cronbach's alpha yang akan saya tulis ya. Untuk hal yang tidak, oke, ini saya buang dulu. Ini attitude. Attitude dulu aja ya. Attitude itu sikap. Ini nggak rapi, digeser. Alright. Nah, ini saya mendingan bikin baru. Yang ini saya hapus. Delete rows. Oke, sama ini juga saya insert. Lalu yang lainnya saya hapus. Oke. Nah, di sini ada constraint, travel constraint ya. Terus di sini visit intention. Di sini visit intentionnya saya menggunakan stage of intention sebetulnya. Jadi ada dalam 1 tahun ini apakah Anda berniat, dalam 3 tahun, dalam 5 tahun, kayak gitu konsepnya. Yang ini kita bikin tengah, yang ini bikin tengah, yang ini kita 11 times new romance. Saya hapus, lalu saya bikin atas, saya bikin bawah. Ya. Oh, ini saya pindahkan ke atas. Oke. Nah, ini kosong dan seterusnya ya. Saya kemudian akan membuat sebentar, biar memudahkan saya biasanya ngeprint. Saya akan menghitung ini apa istilahnya, nilai sensation seeking itu. Di sini ada 1, di sini ada sensation seeking 2 ya. Ini harusnya dikasih nama, dikasih judul, tapi saya nanti dulu. B, copy. Ini nih ya, dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Lalu di sini ada visit intention. Di sini ada travel constraint. Travel constraint itu ada 2 ya. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai Cronbach's alpha. Cronbach's alpha itu kita mulai dari, kita perginya ke sini seperti biasa, analyze scale. Ya. Nah, pertama itu ada SS, ada SS92, ada 4, ada 1, ada 5. Ya, ini variabel pertama, dimensi pertama. Ini saya akan pakai begini, lalu continue, lalu OK. Alfanya 719, ya, nilai 719, lalu saya cek di sini 719 masih tinggi, jadi saya akan tulis ke sini. Lalu kemudian sensation seeking yang kedua apa saja nilainya? Indikatornya ada 6, 8, 6,
38. 711. Alright. Berikutnya sikap ya. Sikap itu ada 3 dimensi. Yang pertama diisi sorry. Analyze scale. Ya, ini gampang banget, cuman 2 langkah untuk menghitung. 1 attitude. 1, 2, 3, 5. Ya, 1, 2, 3, 5, alright. Nilainya 769. Alright. Attitude kedua. Oh, Masya Allah, saya selalu tersesat ke situ lagi. Variabel kedua diisi dengan AT4 dan AT6. Nilainya 324. Ya. So, saya akan tandain ini. Ini tidak reliable. Kenapa? Karena nilainya rendah banget ya. 0, 3, 2, 4. And then, attitude yang kedua. Kenapa rendah? Kita tidak akan menggunakan dimensi itu dalam perhitungan lebih lanjut. Berikutnya adalah 78. 653. Ini juga sebetulnya bisa dianggap rendah ya. Berapa tadi? 65. Oops. 653. Jadi tergantung buku siapa. Kalau Hare kalau nggak salah 0,7 ya. Jadi kita akan kita cek lagi yang intention, scale, (858) tinggi ya. Travel constraint ada 2. Oh, Oke, C pertama adalah 10, 98, 67. Ya, ini 1 dimensi. Nilainya 773. Dan yang terakhir adalah kita punya C5214. 5214. Tiganya enggak ya, tiganya tadi kan dibuang. 261. Oh my god, rendah banget. Oke, so dari sini kita sudah tahu mana saja. Yang terakhir tadi 261 ya. Itu nggak akan kita pakai. Terus kemudian yang saya tandain ya, ini saya tidak akan pakai. Let's say pakai warna ini dulu. Ini rendah karena 3 ini. Attitude do ini juga saya akan buang, saya nggak akan pakai.
sebetulnya gini, kalau untuk 0,6 ke atas, kita punya dua pilihan. Kita bisa gunakan atau kita tinggalkan, ya. Kita mau gunakan atau kita mau tinggalkan. Nah, sekarang karena saya memiliki 3 dimensi, 2 tidak dianggap kurang, jadi saya hanya akan pakai ini. Dan yang terakhir, yang ini pun travel constraint, saya pakai cuman yang ini aja. Alright? Jadi, attitude 2 dan 3 nggak dipakai ya. Oke. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah saya pergi ke sini. Saya akan panggil dulu. Jadi ini adalah penelitian saya di tahun 2017. Ya. Nah, Gunung Padang saya akan menggunakan yang short text. Tadi yang mana ini? Transform short text ya. Udah di short. Saya akan pakai yang ini, tapi sebelum itu saya akan bikin dulu folder 2020 SEM. Alright. Oke. Nah, di sini saya save as dulu. Saya akan pergi ke 2000 penelitian 2017. Di sini ada megalitikum. Oke. Saya pakai angka 1 ya, tahap pertama. CFA saya 1. Yang pertama tadi sensation seeking 1 2 3 4 5. Yang kedua 3 tuh 2 3, lalu attitude ada 4 tuh 2 3 4. Lalu intention ada 3 tuh 2 3, lalu constraint ada tuh 2 3 4 5. Oke. Jadi ada 5 variabel di sini. Lalu saya pergi ke sini, output. Nah, di sini kita mau pakai SS mana? SS 9 dulu. 92 2. Oh, oke. Ini saya putar dulu. Sembilan dua 415. Oke. Ini tinggal diklik 2 kali, lalu bawahnya saya hapus. Oke, sensation seeking yang pertama, sekarang sensation yang kedua itu 638. Sama, ini saya klik 2. Kemudian attitude itu ada 1 2 3 5. Setelah 1 2 3 5, terus kemudian yang lainnya intention ya. Intention itu 351. Nggak apa-apa, ini saya 3
karena tidak ada yang dirubah, jadi ini susunannya nggak sesuai dengan hasil tadi validasi data. Jadi yang tadi saya gunakan itu, yang menggunakan SPSS itu disebut dengan exploratory factor analysis ya, atau validasi data. Di sini saya ini akan validasi data kedua tapi menggunakan CFA, confirmatory factor analysis. Oh, yang terakhir itu constraint, lihat ya. Saya sebentar. Ini C, saya samain dulu C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Ya, beda kode, nggak ada masalah sih. Cuman saya pengen konsisten. Ini saya akan timpa dulu data yang lama dengan data yang baru setelah saya lakukan. Oke. Saya save dulu ya. Berarti C ya. C itu C10, 9, 10, 9, 8, 6, 7. So this is the Oke, ini saya tulis dulu di sini. Travel constraint ya. Di sini sensation seeking 1. Ini attitude. Di sini intention ya. Travel intention. Oke, saya resize dulu. Nah, ini diperbesar. Lalu pergi ke draw covariances. Oops, sebentar. Plugins name and observe. Ini harus dikasih nomor dulu. Kemudian yang saya lakukan adalah ini saya bikin zigzag. Oke. Kenapa? Karena saya akan membuat ini. Oke. Oh, saya tarik dulu ke depan, lalu perbesar. Yo. Oke, pas. Kemudian unselect. Kemudian pakai panah double arrow, membuat semua variabel harus saling berhubungan. Ini disebut dengan intercorrelated. Apakah ada yang belum? Udah ya, sepertinya udah semua. Pakai magic wand, tongkat ajaib. Sudah, mudah-mudahan di save dulu. Setelah save, saya ini dulu, pastikan panah merah menyala. Sudah menyala. Lalu saya save as dulu. Menjadi 2. Tahap kedua, calculate lagi. Kenapa? Karena ada kemungkinan saya harus merontokkan. Nah, Cmin/df harus di bawah 2. Ini udah di bawah 2, tapi P ini belum muncul. Nah, caranya kita cek modification indices. Jadi ada beberapa yang harus kita buang. Cari nilai MI, modification indices, yang harus dibuang. Ini nilai terbanyak ini adalah E1. Kalau E8 dikit ya, jadi E1 saya buang. Tertinggi ya, dengan membuang E1, 14 yang tinggi pun kebuang. Berarti E1.
Di manakah S1? Lihat, S1 saya buang. Ini angka 1 ini nih akan, kalau saya buang, angka 1 ini akan ikut hilang. Saya pilih salah satu dari sini. Yang mana aja? Sorry. Ini dulu dibuang. Sesuai amanah dari Amos. Nah, mesin ini setelah dikalkulate, 1,8 udah turun, ini belum muncul. Yang tinggi lagi adalah 11. 11 itu adalah punyanya E9. E9 nggak mungkin sensation seeking ini kita buang, berarti E9 ini yang akan saya buang. Di manakah? Ternyata di sini. Sama ini juga dibuang, tapi ininya hilang. Jadi saya buat dulu regression weight-nya. Masih belum. Nah, sekarang karena 10-nya udah nggak ada, cari yang paling banyak muncul. Saya pikir saya akan buang ini dulu, karena dia 13 ini banyak berpengaruh terhadap ini ya, nama si dimensi atau variabel. E13 saya buang. 888. E13 itu ada di sini. Oh, intention 1 tahun terbuang. Masih aja belum. Ada E2, ada E3, ada E5. Coba ya. E2 ada 4, E3 ada 4. Saya buang E3. Nah, udah muncul. Tapi yang kita cari adalah 0,05. Yang sering muncul lagi adalah ada E2, ada E5. 17 juga, jangan diabaikan. Saya buang 17 aja. Kenapa? Karena dia ke E-cicut. Oh, tapi ini juga. E5 ada 3. E5 aja ya, kita buang. E5 di mana? Naiknya dikit banget. 16 kita buang. 16 di mana? Yes, udah fit. Jadi ini saya save. Ya, ini CFA. Nah, sekarang kita akan save as ke tahap ketiga, pengujian model hipotesis. Nah, ketika CFA ini kita buang semua. Ketika SEM ya. Ini sekarang kita masuk ke SEM. Jangan lupa view-nya dirubah dulu ke Oke, saya akan memindahkan dulu. Intention selalu ada di kanan. Oh, ini belum ada ya. Sorry, interval. Landscape kan? Oh, ini udah landscape. Is it udah landscape? Udah ya. Terus kemudian ada sensation seeking. Sebetulnya, nah sensation seeking tuh begini. Ini ada gini. Saya mau ngopi ini. Sensation seeking. Saya mau ngopi nih. Ngopinya tuh, nah, satu buletan aja. Attitude itu ada di tengah. Jadi sensation seeking ini saya geser ke sini ya. Travel constraint ini kita
bikin ini namanya nggak boleh sama. Sensation seeking aja yang ini. Jadi sensation seeking itu ada 2 gitu loh. Lalu ada attitude di tengah. Lalu ada travel constraint. Lalu ada ini kita bikin begini. Sensation seeking ke sini, ke sini, ke sini. Ini juga ada ke sini, ini ke sini. Ya. Kurang lebih begitu modelnya. Ini saya geser ke sini, ini saya geser ke sini. I'm not quite sure about ini kok masih vertikal aja ya. Sebentar. Ini karena sama-sama dimensi, sama-sama variabel variabel bebas. Ini harus menggunakan, let's say begini. Sudah. Ini harus unobserved, dikasih ini. Nah, ini salah satunya, dia harus dikasih angka 1. Udah save. Ya, lalu saya langkah keempat. Oke. Nah, kita calculate. Nilainya, subhanallah, udah langsung tercapai. Nah, namun demikian estimate. Travel constraint berpengaruh secara negatif. Iya dong. Ya, terhadap ini udah jadi hasilnya tadi ya. Mana? Hasilnya ke sini. Yes. Nah, bahwa ini semua hipotesis diterima. Constraint itu berpengaruh secara negatif terhadap travel intention. Jadi semakin banyak constraint, semakin orang tidak memiliki niat untuk melakukan perjalanan. Ya, nah, ini alhamdulillah udah dapat tercapai semua, nilainya bagus ya, ditolak semua. Hipotesis diterima semua. Ini kan bulan puasa nih. Ya, barusan mahasiswa saya ada yang nge-WA, kirim WA pas tadi buka puasa, pas subuh ya, pas sahur ya, Pak, boleh nggak gitu? Kalau hipotesis di banyak yang ditolak, ya boleh dong. Ya. Kalau ada dosen yang tidak terima, ya dosen itu harus belajar lagi. Ya. Nah, itu gap yang seperti ini yang harus ditanggulangi. Kasihan lembaga. Alright, so beginilah. Tapi ini pertama saya dulu ya. Ini save dulu pertama, saya save model pertama. Model berikutnya yang saya akan lakukan adalah yang kelima. Ini kan travel intention, sebuah variabel yang terdiri dari 3 dan 5 tahun. Jadi orang-orang itu cenderung kalau Anda ingin pergi atau niat itu akan muncul kapan? Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun ke depan, no katanya ya, makanya ini rontok ya 1. Tapi dalam 3 tahun ke depan, yes. 5 tahun ke depan, yes. Jadi mereka nganggap bahwa pergi ke Gunung Padang itu bukan sesuatu yang harus dilakukan this year gitu. Nah, dari situ saya akan mencoba ini saya hapus. Saya jadikan dia sebuah variabel. Travel ke sini, ini ke sini. Ya. Check it out. Apa hasilnya? Modelnya fit, tinggi banget. Estimate-nya yes, diterima semua. Intention ke mana tadi? Ke 1 tahun, ke 3 tahun, dalam 3 tahun, semua diterima ya. Hipotesis diterima. Save. Lalu saya pergi ke 4 lagi.
Sekarang 5. Tapi sebenarnya tetap aja ke 4. Lalu saya save as lagi. Dan ini 6. Tahap ke 6. Ke 5. Ya, ini saya cek, hapus. Calculate. Seberapa faktor-faktor itu bisa mempengaruhi responden. Lihat nilainya berbeda kan? 875 tahun itu tetap diterima. Tapi nih lihat. Dalam 5 tahun, nah ini lihat nih perbedaannya. Ini yang disebut dengan stage of intention. Dalam 3 tahun mereka merasa firm. Kayak mereka akan niat tapi dalam 3 tahun ke depan deh gitu. Tapi ketika ditanya 5 tahun ke depan, ternyata yang membuat mereka galau itu tadi apa sih? Oh, C5, sorry. No way. Intention 5 ya. I'm so sorry. Ini saya save dulu. Calculate. Saya tadi hasilnya bandingkan ya. Ini kan 3. Tadi 1, kan? 0,1. Yang ke-6 kita calculate. Hasilnya berapa? 0,5. Berbeda ya. Estimate-nya gimana? Nih lihat nih. Travel constraint tidak berpengaruh. Travel constraint tidak berpengaruh terhadap intention. Artinya dalam hal ini orang 5 tahun ke depan itu udah nggak ngelihat constraint-nya apa. Misalkan, aduh hari ini saya nggak punya uang, kayaknya dalam 3 tahun bisa deh gitu. Atau saat ini saya sakit, 3 tahun lagi insya Allah sembuh gitu. Terus kalau tahun ini kayaknya nggak mungkin, tadi kan kenapa rontok. Sementara kalau tadi 5 tahun lagi, 5 tahun mah aku mah engke gitu. Jadi kayak ya gimana nanti aja gitu. Sehingga berbeda kan? Kondisi orang itu berbeda. Nah, sekarang saya akan terakhir nih. Yang ke-7, meskipun tadi tahun yang pertama ini dihapus, rontok ya, tapi saya akan uji di sini secara individual tahun pertama, tahun ketiga, dan tahun ke-5. Hasilnya adalah P tetap di sini, tetap constraint. Jadi cara menginterpretasinya di tahun ini travel constraint berpengaruh secara negatif. Ini betul oke. Mana tadi yang berbeda? Oh ini sensation seeking tidak mempengaruhi sikap ya. Yang diminta adalah 1,96 ya. Kalau bukunya ada satu buku yang saya baca nilainya harus 1,96. Di sini beda dikit, tapi tetap aja akhirnya tidak fit ya. Nah, sikap terhadap hasilnya berbeda ya, setiap tahun nilainya berbeda. Yang ideal adalah 3 tahun tadi. Jadi ini dampaknya ke kalau misalkan si pengelola Gunung Padang itu ingin meningkatkan kunjungan, jadi dia berinvestasinya harus untuk jangka panjang. Kalau dia berpromosi bukan berpromosi untuk tahun ini, dia harus melihat gini, kalau dia tidak gini. Ini riset ini dilakukan ketika masa SBY itu udah turun ya, udah berita tentang Gunung Padang itu sudah turun, maka survei ini kemudian dilakukan. Nah, artinya bahwa orang itu akhirnya melihatnya ini untuk jangka panjang nih, gue akan ke sana 3 tahun lagi gitu, dalam 3 tahun. Nah, kalau pariwisata kan nggak selalu begitu. Kita pengen begitu kita berpromosi,
saat ini juga, tahun ini juga orang itu harus pergi gitu. Nah, maka kenapa? Karena anggaran itu kan per tahun ya. Nah, ini maka sebaiknya si pengelola ini bisa melakukan promosi, how to make people come within this year, kayak gitu ya. So, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi. Sampai ketemu pada video saya.